Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Bu Yayu. Pembelajaran kita hari ini tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dalam bahasa Indonesia, kalian tentu pernah dengar apa yang disebut adiksimba. Adiksimba merupakan singkatan dari kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Definisi daripada kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan suatu. Maksud ibu untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Kalimat tanya dan kata tanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berikutnya, kata tanya mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri kata tanya sebagai berikut. 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. 2. Kata tanya biasa terletak di awal kalimat tanya. 3. Kata tanya sering diikuti dengan imbuhan sufiks, yaitu kah. Misalnya, apakah, di manakah, siapakah, dan lain-lain. Kata tanya juga mempunyai fungsi. Fungsi kata tanya: 1. Kata tanya apa berfungsi menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. 2. Kata tanya di mana berfungsi menanyakan lokasi atau tempat. 3. Fungsi kata tanya kapan berfungsi menanyakan tentang waktu. 4. Fungsi kata tanya siapa berfungsi menanyakan tentang orang atau pelaku. 5. Fungsi kata tanya mengapa berfungsi menanyakan sebab atau alasan. Yang terakhir 6. Fungsi kata tanya bagaimana berfungsi menanyakan cara atau proses. Baik anak-anak, ayo amati buku kalian subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih di halaman 1. Kalian dapat melihat dari gambar ini. Setelah kalian melihat gambar ini, tentunya kalian dapat membuat pertanyaan. Contohnya, apa saja hewan yang ada pada gambar tersebut? Di mana biasanya hewan-hewan tersebut berada? Siapakah yang biasa merawat hewan-hewan tersebut? Agar kalian lebih paham lagi, silahkan lihat contoh teks dan gambar ini. Kalian dapat membuka buku tema 2, subtema 1, halaman 2. Pada teks bacaan ini, Ibu akan membacakan. Disimak ya anak-anak. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas, koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium.
lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Setelah kalian melihat teks dan gambar tersebut, cobalah jawab pertanyaan ini yang ada di halaman 3 buku kalian. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Di mana ikan hias itu dipiara? Kapan akuarium dibersihkan? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Kapan ikan hias itu diberi makan? Siapa yang memelihara ikan hias? Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam teks bacaan dan gambar terdapat 6 aspek dan kita dapat menghubungkan jawaban pada 6 aspek tersebut. Inilah tadi pembahasan tentang kata tanya, kalimat tanya, ciri-ciri kata tanya, fungsi kata tanya. Terima kasih. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kali ini dan bermanfaat bagi kalian semua. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.